Saya mengucapkan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Minggu ini kita masih merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia tercinta. Untuk itu pagi ini kita sama-sama membagikan kata Merdeka! 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 Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. 76 tahun sudah Tuhan memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Dan pagi ini kita mau menghadap Tuhan kita yang dahsyat untuk memberikan rasa syukur, ucapan terima kasih. Karena selama 76 tahun penyertaan Tuhan tiada henti-hentinya atas bangsa kita tercinta Indonesia. Bahkan sampai saat ini Tuhan masih tetap bekerja, baik dalam kehidupan saya maupun saudara yang ada di rumah. Untuk itu pagi ini mari kita sama-sama tundukkan diri kita. Kita mau menghadap tatanya yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami membawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat 76 tahun Tuhan Engkau yang terus menyertai bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau terus melingkupi bangsa ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Memberikan rahmat dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami tetap berdiri kokoh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat bangsa ini merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Saat bangsa ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Tuhan. Pengampunan dan kasih setia-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Untuk itu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ucapkan shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami perkatakan berkat untuk Indonesia. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mohon hadirat-Mu turun atas setiap kami, baik yang kami ada di rumah maupun untuk bangsa kami tercinta. Kami berterima kasih buat kemerdekaan yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Karena itu layaklah Engkau kami sembah, layaklah Engkau kami tinggikan, kami puji. Mari saudara yang di rumah, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Hilarabaya sande rabaya sando, hilarabaya halarabaya larababa. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Shikalarabaya larabaya larababa. Engkaulah yang kudus, layaklah Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan puji Tuhan. Ditinggikan sampai selama-lamanya. Shikana namanya rabaya shane, di namanya sanu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Shikalarabaya shadalarabaya larabaya shanalarabaya larababa. Hinanananananamaya larabaya shakalarababa. Shakalarabaya larababa. Karena tiada Tuhan selain Engkau, kami mengangkat tinggi tangan kami. Hinananananamaya shadalarabaya larabaya shadalarababa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari ulangi pujian dari awal, katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami tinggikan Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggal. Oh, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. 76 tahun Engkau menyertai Indonesia. Sungguh penyertaan-Mu tiada akhirnya Tuhan. Mari saudara yang di rumah, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi katakan layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Biar segala lidah mengakui, segala suku dan bangsa bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Shikalarabaya larabaya sande hinananabo. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Saudara yang di rumah, mari katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Tiada nama selain Engkau Tuhan. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Katakan name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lebih lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Mari jemaat yang di rumah dan drum saja katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sama-sama sekali lagi angkat pujian dikatakan
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tuhan, saya yakin dan percaya saat Tuhan sudah memerdekakan Indonesia, maka akan bangkit 3 generasi untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Untuk penuaian yang terbesar dan terakhir. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan, boleh juga berjoget, karena kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Bersama saya katakan pujian ini. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi katakan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang di rumah boleh bangkit berdiri atau bertepuk tangan dengan meriah, katakan pujian dari awal. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Lebih lagi katakan, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi katakan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
diselamatkan. Jemaat BKP sekali lagi katakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Saatnya kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan
Dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Biar kerajaan-Mu saja yang hadir di tempat kami, Tuhan. Kami undang kemuliaan-Mu turun atas setiap kami saat ini. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu, Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu, Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu, Tuhan. Datanglah kemuliaan-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi setiap rumah-rumah jemaat-Mu GBI BKP Aston, Tuhan. Bahkan Engkau memenuhi setiap relung hati kami, Tuhan. Bersemayam di tata-Mu,
ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu, setiap kami Tuhan, yang pagi hari ini boleh datang dan beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah, di jalan, dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Roh Kudus, berikan hati kami hati yang lembut, hati yang mau diajar oleh firman-Mu, hati yang mau dengar-dengaran dan mau untuk bertindak melakukan sesuai dengan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan pesan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap diberkati, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan. Baik, saya minta izin untuk saya buka masker. Baik, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita langsung ke dalam kitab Galatia. Sebab memang saat ini sekarang kita dalam konteks memperingati kemerdekaan. Tidak ada salahnya juga kalau saya juga akan menyampaikan khotbah pagi hari ini berbicara tentang kemerdekaan. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini ada di tengah-tengah daripada perikop surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu yang berjudul kemerdekaan Kristen. Maka ini yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, perhatikan saudaraku ya, hal-hal yang akan saya bagikan untuk mengingatkan semua kita termasuk saya agar supaya
kemerdekaan yang telah Tuhan berikan itu betul-betul sungguh-sungguh kita implementasikan, aplikasikan melalui kehidupan yang kita jalani setiap hari. Saudaraku, tadi WL katakan bahwa kita tahu semua kita baru saja merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan tentunya kita sebagai warga negara harus bangga tentang hal ini. Bahkan saya sebagai generasi yang sudah ada di dalam pemerintahan mulai dari Presiden Soeharto, terus kemudian Presiden ketiga, siapa? B.J. Habibie, terus kemudian Gus Dur, terus kemudian Megawati, terus kemudian siapa lagi? Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Berarti saya sudah 6 generasi presiden, ya. Dan saya melihat bagaimana perkembangan negara kita, ya, perkembangan negara kita yang saya bilang sekarang ini cukup maju. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang ini nggak pernah yang namanya kalau jalan keluar itu nyeker, tidak pakai sendal. Ya, saya alami. Sekolah nggak pakai sendal. Ya, saya pernah alami. Nyeker, tahu nyeker? Kalau nggak tahu nanti tanya orang tuanya. Dan juga nggak pernah alami yang namanya kalau nonton TV itu hari Sabtu itu atau satu hari sebelum itu dicas dulu baterainya, ya, karena tidak ada lampu. Nah ini, terus mungkin tidak pernah rasain anak-anak sekarang ini kalau bangun pagi itu begitu jari dicolok ke hidung hitam semua. Kenapa? Karena malamnya kita tidur pakai Petromax yang dipompa khusus. Nggak pernah alami. Sekarang masih serba instan, apa aja ada, ya. Kalau dulu sulitnya luar biasa, ya, makanya tadi saya katakan bahwa telah mengalami beberapa generasi. Artinya apa? Di tengah-tengahnya saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan firman Tuhan bilang begini, ya, mengucap syukurlah, ya, atas apa yang engkau terima. Jadi harus ada rasa cukup di dalam memandang dan melihat segala sesuatu yang kita alami saat ini. Bahkan ke depan. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan dapat bersyukur. Maka sebabnya seringkali kalau kita lihat dan baca di media sosial, orang yang punya niat untuk membuat kacau lah, orang yang berniat untuk menjatuhkan pemerintah lah dengan berbagai cara, memberitakan hoaks, berita-berita yang tidak benar, ya, berita-berita yang tidak benar, dibilang pemerintah nggak bisa kerja lah, segala macam berupaya, berusaha untuk membuat kekacauan, ya. Tapi itulah memang saudara kasih dalam Tuhan sifat manusia itu. Karena memang manusia dari awal sudah jatuh dalam dosa. Natur dosa sudah ada dalam diri manusia. Maka ketika mereka berpikir dan mereka tidak merasakan satu cukup dan puas, maka mereka akan mengejar untuk memuaskan keinginan mereka. Ya, maka saya ingatkan bagi kita jemaat yang Tuhan kasih, khususnya anak-anak muda, agar supaya kita memiliki rasa cukup sehingga kita dapat bersyukur. Amin. Meskipun hari ini yang ada di rumah hanya makanan tempe dan tahu. Tapi kalau ada rasa cukup dan di dalamnya kita mengucap syukur, maka saya yakin dan percaya tempe dan tahu itu lebih daripada makan stik dan segala macam yang harganya nilainya mahal. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang merdeka adalah bebas dari belenggu ataupun penjajahan dan lain sebagainya. Atau juga tidak terkena atau lepas dari satu tuntutan. Ya. Saudaraku, saya tidak akan membahas tentang hal kemerdekaan itu, akan tetapi yang saya maksudkan seperti perikop firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita baca, yaitu kemerdekaan Kristen. Apa itu saudara kasih dalam Tuhan? Apa itu merdeka? Artinya bebas atau lepas dari perbudakan dosa. Ada apa dengan dosa? Saudara perhatikan, dosa membuat keterpisahan manusia dengan Allah. Kita ingat kisah Adam dan Hawa
yang ketika mereka jatuh dalam dosa, ya akhirnya mereka dihalau dari Taman Eden. Keterpisahan manusia dengan Allah. Maka itu sebabnya pagi hari ini apa yang dimaksudkan oleh kemerdekaan itu, sebagaimana pesan Rasul Paulus tadi katakan, agar supaya dikatakan engkau dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, merdeka artinya Allah memampukan kita untuk perbuatan kebaikan. Perbuatan baik yang kita hasilkan, perhatikan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, mematuhi hukum Taurat, akan tetapi buah dari satu pertobatan ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berbangga akan hal itu. Dan kemudian yang ketiga, berbicara tentang merdeka, artinya hidup benar sesuai dengan firman. Dan melakukan kebenaran. Alkitab katakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh, dikatakan, yaitu pengetahuan dan kebenaran. Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Dan firman Tuhan yang ada di tangan saudara dan saya adalah firman yang memerdekakan kita. Sebab jika kita ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kita, maka kita ada di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, sejak dari kejatuhan manusia, mula-mula Adam dan Hawa di Taman Eden, telah mengikat, telah mengurung manusia di dalam dosa. Dan Alkitab katakan manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang, yang ada di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Rupa dan gambar Allah hilang. Karena apa? Karena manusia lebih menuruti keinginannya, sehingga jatuh di dalam dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang menghantarkan kita, membawa kita, yang sebelumnya akan menuju kepada kematian kekal, diganti masuk kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ya, karya salib Kristus di Kalvari. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa oleh pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Ini yang harus kita ingat betul. Ini yang harus kita camkan baik-baik, kita tanamkan baik-baik di dalam loh hati kita yang terdalam. Ini yang harus kita terus pikirkan setiap hari di dalam menjalani kehidupan kita. Agar supaya kita tetap terus memandang bagaimana penderitaan yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Yang tidak bersalah dan dia yang tidak berdosa. Tapi dia tanggung semua pelanggaran dosa saudara dan saya untuk melepaskan kita dari kematian kekal masuk kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, merdeka di sini bukan hasil dari usaha kerja keras dan kemampuan kita, akan tetapi merdeka karena inisiatif Allah itu sendiri. Apa yang menjadi inisiatif Allah itu sendiri? Artinya ketika Allah berinisiatif, Allah memiliki satu kepentingan bagi setiap kita.
Itu seperti yang dikatakan agar supaya semua manusia diselamatkan. Dan kepada barang siapa yang menerima dia, yang percaya kepada dia, maka dia akan diselamatkan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan tadi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Apabila saudara dan saya pagi hari ini yang sudah menerima kemerdekaan itu, yang telah menerima kemerdekaan itu, yang telah dimerdekakan, bukan karena usaha dan upaya perjuangan yang kita lakukan, no, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dia panggil saudara dan saya supaya kita tidak binasa, tapi kita diselamatkan. Maka apa yang kita lakukan dan apa yang kita isi di dalam mengisi kemerdekaan kehidupan kita. Kembali kepada kitab Galatia 5 ayat 13 ini dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Yang pertama, apa yang harus kita isi dalam kehidupan kita saudara kasih dalam Tuhan? Yang pertama, jangan pergunakan kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Atau jangan kita berbuat dosa lagi. Tidak ada dosa kecil. Dosa is dosa. Katakan amin. Dengar baik. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil. Ya, perhatikan. Jangan sampai salah. Tidak ada bohong kecil. Tidak ada bohong besar. Bohong is bohong. Bohong is dosa. Nanti saya akan jelaskan apa yang kemudian Rasul Paulus jelaskan berbicara tentang kemerdekaan yang harus kita lakukan. Merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kita berbuat sesuatu dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang ada di tangan saudara dan saya sebagai suluh hidup, sebagai penuntun dan terang bagi setiap jalan kita, yaitu Alkitab firman Tuhan ini. Di mana kita menemukan bagaimana Yesus hidup. Di mana dia meminta kita agar supaya kita meneladani dia. Di mana firman Tuhan menuntut dan meminta supaya kita memikul salib yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan salah satu salib yang harus kita tanggung adalah agar supaya saudara dan saya berkata tidak terhadap dosa. Katakan amin. Saudara, kata kesempatan di dalam ayat ini berbicara tentang rentang waktu. Artinya selama kita hidup, ini adalah sebuah kesempatan. Jadi satu kesempatan rentang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, justru di dalam inilah kita mempraktekkan bagaimana Yesus telah menebus hidup saudara dan saya yang seharusnya mati dan binasa oleh karena pelanggaran dosa yang kita lakukan. Tapi karena inisiatif Allah memanggil saudara dan saya untuk merdeka, maka ketika kita merdeka ini, maka di tengah rentang waktu hidup kita ini, maka hal yang kita lakukan adalah satu penghormatan, satu pengagungan, yaitu bagi Tuhan. Dengan menjaga, memelihara hidup kita di dalam kekudusan. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apa dan bagaimana kita mengisi waktu sangat menentukan nilai dan kualitas kekristenan kita. Apa dan bagaimana kita mengisi waktu, rentang waktu ini akan sangat menentukan siapa saudara dan saya. Akan sangat menentukan seberapa besar pengenalan saudara kepada Allah yang tidak terlihat ini. Dan
Dan seberapa besar penghormatan, penghargaan kita kepada Kristus Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya. Bagi orang yang tidak memahami hal ini, maka mereka akan menjalani hidup mereka seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa mereka akan menjalani hidup mereka seperti orang bodoh. Mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya waktu kesempatan ini adalah waktu yang sangat singkat. Sebab setelah kehidupan di dunia tidak ada lagi usaha yang dapat kita lakukan, kecuali menantikan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Maka perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan di dalam perikop ke bawah. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16. Dijelaskan demikian. Dijelaskan demikian. Oleh sebab itu, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara perhatikan. Selalu ada dua sisi. Dan selalu ada pertentangan di dalam kehidupan manusia. Itu yang tadi saya katakan. Natur dosa telah ada bagi manusia. Itu sebabnya ada satu pertentangan di dalam diri kita sebelum kita bertindak dan melakukan sesuatu. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita bertindak dan melakukan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Masukkan di dalam doamu. Agar supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, itu boleh layak dan berkenan bagi dan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Jangan kita bertindak kemudian baru kita berpikir. Tapi pikirkanlah. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam kitab Filipi agar supaya kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Perasaan seperti perasaan Kristus. Sehingga kita dapat menghargai karya keselamatan. Inisiatif Allah bagi keselamatan saudara dan saya. Sehingga kita bertindak mengisi rentang waktu yang kita jalani ini. Mengisinya dengan berkata tidak terhadap dosa. Dan dikatakan tadi jika kita menurut keinginan daging kita ini akan menuju kepada maut. Tapi keinginan roh itu membawa kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dikatakan demikian selanjutnya. Di dalam ayat 19. Apa itu dikatakan yaitu segala perbuatan daging. Telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Amarah ini perhatikan. Suruh kasih dalam Tuhan. Ya. Amarah artinya jangan sampai marah yang kita lakukan menghasilkan satu dosa. Contohnya apa? Kalau saya tidak salah, saya pernah khotbahkan juga tentang itu. Kita ini kan sekarang rata-rata punya kendaraan minimal roda 2, apalagi roda 4. Ya, saya pernah saksikan juga bagaimana ketika orang berkendaraan karena sedikit saja masalah, akhirnya dia keluar dari mobil, kemudian dia kejar, dia berantem, dia bertengkar, akhirnya terjadi pembunuhan. Ini amarah yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena lebih menuruti keinginan daging. Ya. Tapi orang-orang yang mereka menuruti keinginan roh, di dalam ayat selanjutnya dikatakan maka ada damai sejahtera, ada kesabaran. Ya. Makanya dalam rumah tangga kalau bertengkar, ya, Pak Pendeta boleh enggak bertengkar? Ya namanya beda antara pria dan wanita di latar belakangi perbedaan karakter dan perbedaan keberangkatan di dalam mengisi hidup mereka, berbeda pengalaman, berbeda budaya mungkin. Akhirnya juga pasti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ya itu biasa, saya juga suka berdebat, beda pendapat dengan istri saya. Ya kalau di luar bilang apalagi beda pendapatan, pasti beda.
Tapi pendapatan saya dipegang sama istri semua. Bukan berarti DKI ya, no. Ya. Sebab saya serahkan dia sebagai bendahara. Cukup. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Nah, karena amarah yang tidak terkontrol, akhirnya bisa mengakibatkan dosa dan menuju kepada maut. Selanjutnya dikatakan juga banyak percideraan, ya, kepentingan diri sendiri. Nah ini perhatikan, kepentingan diri sendiri. Nanti di bawah saya juga akan jelaskan juga. Justru seharusnya dengan keadaan kondisi yang saat ini terjadi di masa pandemi ini, sebenarnya Tuhan sedang mengajar. Dan kita seharusnya terus belajar untuk memiliki kepekaan, yaitu kepekaan roh kita. Ya, sebab batin kita ini tidak dapat dibohongi, saudara. Ketika mungkin kita perhatikan orang di dalam persoalan dan masalah, ya bukankah sekarang ini banyak orang yang punya persoalan dan masalah. Ya ada yang keluarganya meninggal, teman kita meninggal, ataupun saudara meninggal. Ataupun punya masalah karena jobless, karena berhenti bekerja, karena terjadi PHK. Ya, ataupun bisnis yang sedang lagi down, yang sedang lagi sulit. Karena memang keadaan ekonomi sekarang yang masih sulit. Dan ini membuat orang tergoncang. Nah disinilah sesungguhnya kita sedang dan terus belajar untuk bagaimana kita meresponi keadaan ini dengan hal yang positif. Sebab kita telah diberikan satu kemerdekaan dan untuk melayani dan untuk memberikan perhatian bagi mereka. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali kepada kitab Galatia 5 ayat 13 ini dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Yang kedua, bagaimana kita mengisi kehidupan kita sebagai pribadi yang telah merdeka, yang telah dibebaskan dari belenggu dosa. Yang kedua, pesan yang kedua dikatakan, yaitu layanilah seorang yang lain oleh kasih. Saudara, kelihatan ini suatu kalimat yang sederhana, akan tetapi memiliki satu nilai yang luar biasa ketika kita bertindak dan melakukan mengerjakannya. Sebab disinilah terletak dan dilihat bagaimana kehidupan kekristenan kita sesungguhnya, yaitu melayani orang lain. Ya, membuktikan kualitas kekristenan kita. Mengapa? Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Sebab biasanya manusia akan suka yang namanya balas budi. Betul ya? Saya akan menolong kamu karena kamu telah pernah menolong saya. Saya akan bantu kamu karena saya pernah kamu bantu. Atau saya akan meminjamkan sesuatu kepadamu karena apa? Karena kamu telah pernah meminjamkan sesuatu kepadaku, apapun itu. Ya. Ini bicara tentang balas budi, saudara kasih. Apakah ini salah? Tentu tidak salah. Akan tetapi firman Tuhan, Alkitab mengajarkan. Dan apa yang Yesus juga katakan, ajarkan. Ini tidak cukup jika tidak didasari, dilandasi oleh karena kasih. Katakan amin. Sebab di dalam Matius 5 ayat 46 sampai 48 firman Tuhan berkata demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Perhatikan ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Salam, Bapak Ibu, ya, karena kamu kenal, karena kita kenal salam. Tapi terhadap orang kita tidak memberikan salam ucapan sejahtera bagi mereka. Ya, ketika kita ketemu orang lain, muka kita muka pepaya Depok, ya. Apa upah kita? Apa jasa kita? Pemungut cukai? Atau orang yang tidak percaya kepada Kristus pun mereka melakukan hal yang sama yang seperti itu. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun, yang tidak mengenal Kristus pun melakukan hal yang demikian? Maka perhatikan, apa yang dimaksudkan? Jadi apabila saudara memberi atau menolong orang lain tanpa didasari oleh kasih, tanpa didasari oleh kasih Kristus, maka tidak akan sempurna. Kenapa? Sebab kasih Kristus adalah kasih yang tidak menuntut balas. Jadi kalau saudara
menolong orang lain karena saudara pernah ditolong, ya, maka sesungguhnya apa yang kau lakukan itu baik adanya. Akan tetapi lebih daripada itu yang menjadi satu tuntutan, yang menjadi satu kriteria sebagai pribadi orang yang telah merdeka di dalam Kristus Yesus, seperti yang Yesus ajarkan, maka harus didasari oleh kasih, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Atau saudara menolong orang lain karena ada sesuatu yang kau akan harapkan dari mereka. Ya. Kalau itu yang kau lakukan, maka sesungguhnya engkau belum meletakkannya di atas dasar kasih Kristus, kasih yang tidak menuntut balas. Ataupun kasih Kristus adalah kasih yang mengampuni, yaitu kasih yang menutupi kesalahan dan kasih yang memberi dan bukan meminta. Seringkali bukankah orang membantu karena ada yang diharapkan? Ya. Tapi saya percaya pagi hari ini, biarlah kita boleh diingatkan, mengisi kemerdekaan hidup kita ini, mari kita melayani orang lain. Ya, didasari oleh karena kasih Kristus terhadap kita. Maka di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Perhatikan tuntutannya, haruslah kamu sempurna. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mudah jadi Kristen? No. Sederhana Kristen itu? Tidak. Justru nilainya sangat tinggi sekali. Ya, harus sempurna seperti Bapamu di surga. Waduh, luar biasa. Mari kita berkaca diri kita. Apa yang sudah kita isi, kita lakukan dalam hidup kita saat ini. Ya. Saya pun, kita semua, kita harus berkaca diri. Ternyata jauh sekali dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi biarlah pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jika Allah sebagai satu kesimpulan, jika Allah telah memanggil kita untuk merdeka dari hukum Taurat dan dosa, yaitu melalui pengorbanan Kristus Yesus di Bukit Golgota, maka yang kedua, apabila kita telah merdeka, maka jangan kita pergunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Akan tetapi, biarlah kemerdekaan yang kita miliki itu berbuah, yaitu beroleh, menghasilkan satu perbuatan baik, melayani Tuhan dan melayani sesama, didasari oleh kasih Kristus. Maka dengan demikian saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan atas kehidupan saudara dan saya. Maranatha, Tuhan Yesus berkati kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita doa tutup, mari kita naikkan pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi. Mari naikkan pujian ini. Ku dapat berikan, ku mau cinta Dia lebih dari segalanya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, mari naikkan pujian. Ku mau, jika kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus Yesus, Dia telah mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak bersalah, tidak diketemukan satu pelanggaran apapun. Tapi Dia dengan rela, Dia mau memberikan hidupnya. Bagi siapakah itu? Bagi saudara dan saya. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, tubuh dan darahnya Dia curahkan, Dia berikan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, janganlah kita berbuat dosa lagi. Selama masih kita hidup, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan.
Biarlah kita semakin sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan turuti keinginan daging yang berujung kepada kematian dan binasa. Akan tetapi biarlah kita hidup menuruti keinginan roh, di mana di sana damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ketentraman. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, jika kita telah dimerdekakan oleh Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya, maka yang kedua, layanilah seorang yang akan yang lain. Berikan perhatianmu kepada orang lain. Berikan hatimu bagi orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan keadaan pandemi sekarang ini, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk memberikan perhatian, memberikan hati kita, ataupun memberikan materi kita untuk membantu menolong mereka yang di dalam kesulitan dan kesusahan. Mari lakukanlah, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Mampukan kami melakukan ini, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih. Cintanya lebih dari semua, ku membalaskan. Sekali lagi katakan, ku mau hidup. Biar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cintanya lebih dari semua. Ku dapat membalaskan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu ini. Biarlah termaterai di dalam hati dan pikiran kami. Kesempatan hidup yang Kau berikan Tuhan, biarlah kami isi hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati gereja, berkati kota bangsa kami. Bahkan pagi hari ini, apabila di antara kami, jemaat-Mu, siapapun yang mendengar firman pagi hari ini, mereka dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan atau sakit yang mereka alami, pagi hari ini kami angkat tangan kami, biar pengurapan Allah turun atasmu. Engkau dipulihkan, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan membacakan pengumuman. Shalom, Jemaat GBI BKP Aston, bagaimana kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita masih ada di dalam lindungannya Tuhan. Ya, sebelum kami membacakan pengumuman pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Rudi Siregar yang membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, pada hari Selasa jam 11 siang ada WBI dan masih tetap dalam via Zoom. Dan kembali setiap hari Rabu pada pukul 19 kita ada menara doa. Mari saudara ajak suami, istri, anak-anak kita untuk
turut di dalam ambil bagian untuk kita bersama-sama di dalam doa. Dan hari Kamis kita ada kul eklesia dan kul kana pada pukul 19. Dan hari Jumat kita ada kul Yobel Glory dan kul Daud pada pukul 19 dan masih tetap dalam via Zoom. Dan hari Sabtu kita ada 2 fajar pada pukul 5 pagi dan masih tetap dalam via Zoom. Dan sorenya pada pukul 17 kita ada sekolah minggu. Ya, kita ada sekolah minggu. Mari saudara ajak anak-anak saudara untuk kita hadir di dalam sekolah minggu atau Cool Kids. Dan hari Minggu saudara, kita kembali di dalam ibadah raya kita ya pada pukul 8 pagi dan masih tetap lewat via Zoom. Dan saudara yang ingin menabur persembahan dan juga ucapan syukur, bahkan juga yang lainnya, boleh saudara menabur di dalam mentransfer yang sudah tertera di multimedia dan di HP saudara. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih atas setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Rudi Siregar yang membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Bahkan setiap keluar masuknya Tuhan Engkau sertai dia Tuhan. Apa yang dia perbuat kiranya Engkau selalu buat berhasil Tuhan. Setiap langkah demi langkahnya Engkau berkati untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ini ada di dalam genggaman tangan-Mu, bahkan ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami, mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Terlebih atas pemimpin kami, yaitu Bapak Joko Widodo serta Ma'ruf Amin. Bahkan juga jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun. Roh takut akan Tuhan selalu Kau curahkan bagi hidup mereka ya Tuhan. Di dalam setiap pelayanan mereka untuk mengemban tugas mereka Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan hidup mereka. Supaya mereka mampu mengatasi setiap persoalan yang dimiliki oleh bangsa kami ini Tuhan. Terlebih atas COVID-19 hari-hari ini Tuhan. Kami percaya tingkat daripada COVID-19 ini kami percaya akan hilang dari bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya perekonomiannya akan Tuhan pulihkan. Bahkan segala sesuatunya Tuhan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Mereka yang sakit karena COVID-19 yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, bahkan juga yang ada di puskesmas Tuhan. Tuhan tolong biar kiranya kesembuhan demi kesembuhan ada di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berikan mereka semangat yang baru, hati yang baru, roh yang baru Kau curahkan bagi hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, yaitu Gembala rohani kami Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi bahkan beserta wakilnya ya Tuhan. Tuhan kami percaya hidup mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kemampuan demi kemampuan Tuhan. Bahkan sampai ke ujung dunia Tuhan. Tuhan utus, Tuhan berkati hidup mereka untuk membawa banyak jiwa-jiwa di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan mereka lutut yang kuat Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati setiap istri,
Bahkan anak-anak mereka Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas jemaat GBI BKP Aston yang hadir saat ini. Di rumah-rumah yang hadir bersama-sama di dalam ibadah raya kami Tuhan. Tuhan kami percaya biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menghinggapi hidup kami ya Tuhan. Memberkati, menyertai kami Tuhan. Memampukan kami di dalam situasi hari-hari ini Tuhan. Berikan kami kepekaan hari-hari ini Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap suami. Bahkan istri. Bahkan anak-anak mereka. Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kekal hari ini. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkatimu, keluarga masing-masing, suami, istri, anak, usaha pekerjaanmu, ladangmu diberkati Tuhan dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Baik. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.